Halo guys, kembali lagi bersama saya Benny Alfredo. Oke, di video kali ini aku mau ngasih tips buat para pemula atau orang yang baru mulai bercocok tanam, mulai menyukai tanaman hias. Jadi aku mau ngasih kalian beberapa jenis tanaman yang cocok banget untuk tanaman awal kalian. Jadi ya, tanaman ini mungkin bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi sebelum akhirnya kalian memilih tanaman yang lebih mahal atau yang lebih sulit dia untuk perawatannya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja yang pertama. Oke, yang pertama udah pasti lidah mertua atau Sanseviera. Ini dia, Sanseviera atau lidah mertua. Nama kerennya Sanseviera. Jadi tanaman ini termasuk yang low maintenance atau yang minim perawatan. Kalian bisa menyiramnya hanya seminggu sekali. Bahkan dia lebih baik jarang disiram daripada sering disiram. Karena jatuhnya nanti kalau terlalu sering disiram, banyak air yang mengendap di potnya, itu jadi membuat akarnya busuk dan tanamannya bakal mati. Jadi tanaman ini cocok banget buat yang para pemula memulai menyukai tanaman hias dan pertumbuhannya termasuk cukup cepat. Oke, yang kedua, Syngonium. Kenapa Syngonium? Aku sendiri sangat merekomendasikan tanaman yang ini ya. Sebenarnya tanaman ini banyak banget tumbuh liar di beberapa tempat ya. Dan tanamannya termasuk bentuk daunnya yang sangat unik, motifnya yang bisa berbeda-beda seperti ini. Dan ini sangat mudah perawatannya. Dia bisa dibuat di indoor, bisa dibuat di outdoor, jadi benar-benar minim perawatan juga. Kalau menyiramnya itu kita paling seminggu 3 kali atau 2 kali gitu juga bisa. Atau sampai benar-benar metannya atau media tanamnya ini sampai benar-benar kering baru boleh disiram. Jadi ini termasuk yang mudah perawatannya dan pertumbuhannya yang termasuk paling cepat. Oke. Yang ketiga, apalagi kalau bukan spider plant. Nah, tanaman ini bahkan kita bisa membuatnya di indoor dengan waktu yang cukup lama. Kayak aku ini hampir sekitar 2 mingguan aku buat di indoor, tapi dengan ada cahaya dari jendela, jadi dia tetap bisa hidup dan berkembang. Dan pertumbuhannya termasuk cepat. Padahal kemarin itu ini sempat dia warnanya agak menguning karena dibuat di full outdoor. Itu termasuk tanaman yang mudah banget perawatannya menurut aku. Oke, yang keempat, apalagi kalau bukan peace lily. Nah, keunikan peace lily ini adalah dia bisa berbunga. Sebenarnya dia bisa berbunga, cuma yang ini belum berbunga. Nah, yang ini dia peace lily yang variegata ya. Nah, kalau buat yang belum tahu, variegata itu adalah dalam bahasa hewan dia itu albino. Jadi kalau dalam bahasa tanaman namanya variegata. Nah, jadi semacam ada kecacatan, tapi malah jadi membuat dia jadi kelihatan unik sama seperti hewan kan. Ini termasuk mudah banget perawatannya. Dia bisa dibuat di indoor atau outdoor, tapi yang kalau outdoor dia nggak boleh langsung, sebisa mungkin nggak boleh kena matahari secara langsung. Boleh buat di teras rumah dan perawatannya cukup mudah. Kalian boleh siram ya mungkin seminggu sekitar 2 kali. Jadi aku sarankan banget, ini salah satu tanaman yang benar-benar mudah perawatannya. Dan juga buat kalian yang belum tahu, tanaman ini bisa untuk membersihkan udara dan dari zat-zat yang berbahaya. Oke, yang selanjutnya Alocasia cucullata. Kalau nggak salah seperti itu namanya, Alocasia cucullata. Tanaman ini sebenarnya cukup sering tumbuh liar ya. Nah, bentuknya beberapa orang setiap kali melihat ini pasti pikir, kok eceng gondok. Emang eceng gondok bisa ditanam di tanah gitu, di media tanah. Aku menyarankan ini kenapa? Karena dari awal aku mengadopsi tanaman ini sampai sekarang, yang awalnya daunnya cuma 3, sekarang bertambah sampai udah menjadi tambah 2 lagi. Jadi perkembangannya tuh cukup pesat. Padahal aku nggak begitu intens yang merawat ini ya. Paling kayak cuma menyiram dengan air bekas cucian beras, cukup rutin.
tapi tanaman ini selalu nunggu. Jadi benar-benar kayak membuat para pecinta tanaman yang masih baru di dunia tanaman jadi lebih bersemangat karena melihat daunnya yang terus nunggu. Daunnya juga sangat unik ini. Kebetulan aku punya yang kecil, sebenarnya dia bisa sangat besar gitu kalau tanam di tanah, tapi aku lebih suka yang kecil gini. Oke, yang keenam, apalagi kalau bukan aglonema. Dia menurut aku sih, dari pengalaman aku menanam aglonema ya, termasuk tanaman yang mudah perawatannya. Mudah banget. Ini dari awal aku punya ini, aku selalu buat di dalam air aja, dia masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Kelihatan selalu segar daunnya. Cuma agak kesulitan untuk nambah daun baru karena dia di air ya. Tanaman ini termasuk yang low maintenance juga menurut aku. Tanaman yang benar-benar mudah perawatannya. Itu jenis tanaman yang cukup mahal, apalagi dengan jenis-jenis tertentu. Kalau ini termasuk yang jenis yang murah ya, karena jenis aglonema big papa kalau nggak salah. Yang ketujuh, apalagi kalau bukan sirih gading. Sirih gading. Tanaman sirih gading ini termasuk tanaman yang mudah banget perawatannya. Kalian bisa buat dia di air, medianya air atau medianya tanah juga boleh. Dan dia bakal selalu numbuh daun baru. Awal aku mengadopsinya, aku selalu buat di indoor, jadi tanamannya tetap tumbuh subur juga. Dan kalau dibuat di full outdoor, dia tanamannya nggak bakal sehijau ini, mungkin agak lebih menguning. Dan perawatannya sangat-sangat mudah. Jadi beberapa jenis tanaman-tanaman yang siri-sirian adalah tanaman yang benar-benar cocok banget untuk pemula karena benar-benar minim perawatan. Oke, itu dia sekian dari video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton dari awal sampai habis. Buat kalian yang punya request, jangan lupa boleh komen atau langsung DM di Instagram aku Benny_Alfredo. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you.